Distribute Control System atau DCS merupakan suatu platform untuk suatu sistem dengan kontrol dan operasi otomatis atau proses industri. Dalam arti lain, DCS merupakan otak dari sistem kendali. Distribute Control System atau DCS memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu 1. Meminimalisir biaya pengkabelan. Yang kedua, mengalokasikan kesalahan. Ketiga, loss dalam jalur data tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Yang keempat, kemudahan dalam mengaplikasikan algoritma pengaturan digital. Dan yang terakhir, dapat menangani berbagai mode pengaturan dalam setiap loop lokal. Kekurangannya yang pertama memerlukan overhead yang cukup besar, memiliki lubang keamanan yang diketahui, dan bukan sistem waktu nyata. SCADA atau singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses, seperti proses industri, proses infrastruktur, dan proses fasilitas. Secara sederhana, SCADA bekerja dengan memanfaatkan sensor dan aktuator yang terhubung dengan kontrol logik dan calculation, sehingga tim operator yang bertugas untuk mengawasi proses sebuah sistem tidak perlu mengoperasikan seluruh komponen dalam proses tersebut secara manual. Sistem SCADA akan menggerakkan seluruh motor dan komponen yang untuk menyelesaikan proses tersebut sesuai dengan logik yang sudah ditanamkan dalam sistem ini dan berdasarkan pengawasan dari tim operator. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem SCADA. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengawasan atau supervisory plan dapat dilakukan secara langsung atau real time melalui tampilan monitor. Yang kedua, kecepatan dan kemudahan memperoleh informasi berkaitan dengan kondisi atau status sistem yang dipantau. Yang ketiga, mengontrol proses-proses yang lebih besar dan kompleks dengan lebih mudah. Yang keempat, dapat mengontrol plan secara real-time dari jarak jauh. Yang kelima, dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan atau kerusakan sistem secara cepat. Adapun kekurangan sistem ini yaitu 1. Kecanggihan sistem membuat manusia menjadi lemah dalam hal pengawasan. Yang kedua, banyak pekerja yang tidak bisa mengimbangi kinerja sistem SCADA seandainya sistem SCADA itu rusak atau error. Perbedaan DCS dan SCADA. Yang pertama, DCS berorientasi pada proses, sedangkan SCADA berorientasi pada perolehan data. DCS atau sistem kontrol data berorientasi pada proses karena lebih berfokus pada proses di setiap langkah operasi. Sedangkan SCADA atau pengawasan dan akuisisi data lebih berfokus pada perolehan dan pengumpulan data untuk referensi personel yang ditugasi melacak operasi. Dan yang kedua, DCS digerakkan oleh kondisi proses, sementara SCADA dikendalikan oleh peristiwa. Dan yang ketiga, DCS umumnya digunakan untuk menangani operasi pada satu lokal, sedangkan SCADA lebih disukai untuk aplikasi yang tersebar di lokasi geografis yang luas. DCS adalah sebuah istilah yang sangat luas yang menggambarkan sebuah solusi untuk industri yang sangat variatif. Termasuk di dalamnya adalah yang pertama electrical power grids dan electrical generation plants, yang kedua environmental control system, yang ketiga traffic signal, yang keempat water management system, yang kelima refining dan chemical plants, yang terakhir pharmaceutical manufacturing. Tipe arsitektur DCS memiliki arsitektur yang lengkap dan dibuat untuk sesuai dengan field dan kebutuhan yang dikontrol. Sistem utama DCS meliputi yang pertama controller, yang kedua I/O, yang ketiga terminal unit, yang keempat HMI atau supervisory station, yang kelima engineering station, yang keenam historian, yang ketujuh sistem asset management dan sistem report. Fungsi dari SCADA.
Yang pertama, mengumpulkan data-data di sisi proses pembangkit atau gardu induk. Yang kedua, mengirimkan data ke master pusat pengatur atau control counter. Yang ketiga, mengolah data untuk berbagai aplikasi pengaturan dan manajemen kelistrikan. Dan yang keempat, mendistribusikan informasi ke komputer atau master lain melalui local area network. Fungsi dari Distribute Control System atau DCS yang pertama adalah DCS berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu loop sistem, di mana satu loop biasanya terjadi beberapa proses kontrol. Fungsi yang kedua, DCS berfungsi sebagai pengganti alat-alat kontrol manual dan auto yang terpisah-pisah menjadi satu kesatuan sehingga lebih mudah untuk pemeliharaan dan penggunaannya. Yang ketiga, DCS sebagai sarana pengumpul data dan pengolah data agar didapat suatu proses yang benar-benar diinginkan. Komponen-komponen SCADA. Yang pertama, field instrument. Field instrument mengacu pada sensor dan aktuator yang langsung dihubungkan ke pabrik atau peralatan. Dan yang kedua, Central Monitoring Station atau CMS, mengacu pada lokasi master atau komputer host. Workstation beberapa dapat dikonfigurasi pada CMS jika diperlukan, dan menggunakan Human Machine Interface atau HMI program untuk memonitor berbagai data jenis yang diperlukan untuk operasi. Yang kedua, Remote Station. Field instrument terhubung ke pabrik atau peralatan yang dipantau dan dikontrol yang dihubungkan ke stasiun remote untuk memungkinkan manipulasi proses pada lokasi yang jauh. Yang ketiga, komunikasi network. Jaringan komunikasi yang mengacu pada peralatan komunikasi yang diperlukan untuk mentransfer data ke dari lokasi yang berbeda. Media yang digunakan pada komunikasi network dapat berupa kabel, telepon, atau radio. Dan yang keempat, Central Monitoring System atau CMS adalah unit master dari sistem SCADA. Hal ini bertugas untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan oleh remote station dan menghasilkan tindakan yang diperlukan untuk setiap event terdeteksi. CMS dapat memiliki konfigurasi komputer atau dapat jaringan untuk workstation untuk memungkinkan berbagai informasi dari sistem SCADA. Secara umum, komponen DCS dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama Human Interface Station atau HIS. Operator station ini digunakan untuk melakukan monitoring terpusat proses dari control room, menyajikan informasi plan terkini kepada operator melalui Graphical User Interface atau GUI. Yang kedua, Field Control Station atau FCS. FCS adalah otak dari DCS yang mengeksekusi kontrol dan mengeputasi kontrol di lapangan. Digunakan sebagai kontrol unit untuk mengendalikan variabel-variabel yang dikendalikan pada proses. Berikut adalah komponen dari FCS. Yang pertama, Central Processor Unit atau CPU. Yang kedua, Catu Daya Power Supply Unit PSU. Yang ketiga, VLNet Coupler. Yang keempat, modul masukan atau keluaran I/O modules. Yang ketiga, I/O modul merupakan interface antara kontrol modul dengan field instrument. I/O modul berfungsi menangani input dan output dari suatu nilai proses, mengubah sinyal dari digital ke analog dan sebaliknya. Aplikasi SCADA dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam suatu industri. Beberapa contoh penggunaan SCADA adalah sebagai berikut. Yang pertama, transportasi. Itu SCADA dapat digunakan untuk memantau lampu lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan. Yang kedua, listrik. SCADA digunakan untuk memantau arus dan tegangan sebagai pengawasan bila terjadi korsleting atau arus pendek. Yang ketiga, berada di gedung. Itu SCADA digunakan untuk pengontrol penerangan, sistem pendingin, dan juga CCTV untuk keamanan. Dan yang keempat, distribusi air. SCADA digunakan untuk mengontrol dan mengatur kecepatan air atau tekanan pada pipa air. Aplikasi penggunaan DCS di dunia industri pada pabrik kertas.
Yang pertama, mengamati proses produksi dan melakukan perubahan set point pada motor dan parameter lainnya. Yang kedua, mengukur level campuran air dan kertas pada pulver. Yang ketiga, alarm high current pada complex machine atau alat pembuang air pada waste sisa cleaning. Yang keempat, mengatur on atau off valve dan mengatur persentase pembukaan valve sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kelima, mengatur kecepatan motor. Dan yang keenam, mengatur konsistensi atau tingkat kekentalan campuran bubur kertas.